Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faduna Badrusyaman dengan NIM 215231001 dari kelas Perbankan Syariah 2A. Di sini saya akan menceritakan ulang kembali mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Duku Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredamkan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal Batavia pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Hartings, mengambil sikap. Untuk mengamankan daerah operasionalnya secara tertutup, Hartings melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hartings bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III sebagai Gubernur Jenderal VOC Jacob Mussel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah dan gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Wasaid atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan terah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran.
Pangeran Sumbarnyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Misesa Senopati ing Aloka Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Terbelahan Jawa ini kemudian belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun menghantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta sebagai di dalamnya yang juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan kata maupun yang lainnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.